Sini cuma goceng parkir ya. Nah, selain banyak banget toko-toko yang menjual barang-barang dari Paris, di sini juga ada sebuah restoran yang menyajikan masakan Prancis, yaitu Maison Boholi yang ada di sebelah kanan. Sekarang namanya Braga Permai. Di sini es krimnya enak ya, es krimnya enak banget, recommended lah. Tapi akhirnya belinya kemana? Ke sini belinya ya, karena sesuai dengan kantong ya, karena lebih murah. Itu nggak patut dicontoh. Maksudnya bukan nggak boleh beli di sana, silakan beli di sana. Tapi kalau udah beli langsung makan, bukan difoto ya, karena itu akan mubazir. Karena banyak banget tete-tete yang difoto di sana. Fotonya nggak cukup sekali, tapi slow scene ya, 12 di situ. Makanya itu gampang cair es krimnya. Tapi kalau Braga Permai tidak. Kenapa? Karena dia kandungannya lebih banyak, kandungan susunya lebih banyak ya, susu bubuk dibandingkan kandungan air. Jadi kalau misalnya cair dia akan kental gitu. Dan kalau misalnya kita makan itu lebih creamy rasanya kalau di Braga Permai. Makanan utamanya gimana Bang? Enak-enak di sana. Dulu masih pakai bahasa Prancis menunya. Sekarang alhamdulillah udah ada bahasa Indonesianya. Karena dulu banyak yang tertipu. Orang Bandung datang ke sana, udah duduk, tahunya menunya masih pakai bahasa Prancis. Dia bingung kalau kabur lagi. Akhirnya pesan aja yang paling murah. Namanya koki. Pesan aja koki. Mas, saya pesan koki. Iya Bu, tunggu sebentar. Datang perkedel jagung. Karena di sana perkedel jagung namanya koki. Pernah ini salah satu pembelajarannya. Nah, itu ada si Gombar ya, yang jadi monumen kantor pusat PT KAI. Jadi si Gombar ini adalah lokomotif yang mampu menanjak di pegunungan Jawa Barat. Dulu punya 2 trayek khusus, yang pertama ke Batavia dan kedua ke Bojonegoro ya, Jakarta dan Bogor. Dulu tidak hanya mengangkut penumpang saja, tapi mengangkut juga komoditas yang terkenal di kota Bandung, di mana salah satu yang diangkut adalah kopi. Kopi rasanya pahit, tapi kalau kita selidiki lebih lanjut tidak hanya rasa pahit saja di sini, tapi ada rasa asamnya. Karena dulu biji kopi setelah panen tidak langsung digiling ataupun dikirim ke Eropa, tapi ditimbun di dalam karung goni dan disimpan di sini. Di gudang penyimpanan kopi yang sekarang menjadi kantor wali kota Bandung ya, itu Pak Kuis. Jadi ini dulunya adalah gudang kopi milik Dr. Andreas de Wilde, di mana biji-biji kopi ditimbun selama bertahun-tahun untuk mengurangi kadar rasa. Dia rasa pahitnya lebih dibandingkan rasa asamnya. Jadi biji kopi itu kalau misalnya udah panen kita giling, itu pasti ada asam. Asamnya lebih kuat. Makanya kalau misalnya kita minum kopi, ada yang asam banget, ada yang asamnya sedikit tapi pahitnya lebih unggul. Nah, itu tergantung dari penimbunan si biji kopinya dan tipe kopi tersebut gitu. Nah, dulu di sini kira-kira 8-9 tahun ya biji kopi itu harus ditimbun gitu. Karena sekarang juga ada salah satu pabrik kopi yang menerapkan sistem seperti itu, yaitu kopi aroma ya, ada di Jalan Batu. Wah, ini dulunya adalah sebuah gedung tertutup yang bernama Loji Sinyen ya. Jadi Loji Sinyen ini adalah gedung tertutup yang dimana digunakan oleh komunitas pengabdi setan. Selama ini kita kenal pengabdi setan di bioskop. Ternyata kenyataannya juga ada ya. Jadi 1901 pengabdi setan sudah ada di Indonesia, yang dimana diawali dari kota Bandung. Karena dulu ada orang Rusia datang ke sini melihat Bandung, banyak yang tinggalnya itu adalah orang Eropa sama Belanda. Makanya ini kesempatan mereka untuk menyebarluaskan ajaran tersebut. Ya, pantas ada pengabdi setan kedua. Ya, nanti bioskop. Nah, sebenarnya bukan karena orang Eropa sama Belanda saja, tapi justru target utama kedua itu adalah anak muda. Kenapa harus anak muda? Karena anak muda pikirannya labil. Ya, pemikirannya mereka labil. Nah, ini salah satu kesempatan emas bagi orang Rusia tersebut ya, untuk menyebarluaskan ajaran tersebut ke anak muda. Karena anak muda ini selain pemikirannya masih labil atau pelin-pelan, mereka memiliki masa depan harus kerja yang berhubungan dengan udara. Nah, contohnya kayak gitu ya, contohnya adalah tukang layangan itu kan berhubungan dengan udara ya. Nah, ini jadi juluki seperti ini di rumah kentang ini, Loji Hermes ya. Jadi tadi cabangnya dari Loji Sinyen yang jadi Masjid Al-Ukhwah tadi. Tempat bisnis lainnya ini ya, Gor Saparua, dulunya memang tempat latihan balistik negara Belanda. Nah, pasar tahunan di seberang, ini tempat beli tiket. Di sini ada jendela, namanya Yarbers, dulu setara dengan PRJ ya pada zamannya. Jadi apapun yang baru itu dipergunakan di sana. Dan sebelah kanan juga ini ada taman tertua ketiga. Taman tertua ketiga ini bernama Mulu Tempat. Orang Bandung
melupakan jasa dari taman ini. Apa jasanya? Dulu Bandung banjir daerah sini tuh, dibuat kolam di sini tuh, namanya kolam retensi, seperti drainase ya sistemnya. Dibuat saluran air yang kecil langsung terhubung ke taman tersebut. Akhirnya daerah sini tuh bukan menghilangkan banjir, tapi mengurangi volume banjir. Makanya sekarang daerah banjir itu pasti ada danau buatan. Contohnya Dayakolot. Makanya Dayakolot itu harusnya berterima kasih kepada Taman Maluku. Karena awal kolam retensi, ya idenya itu muncul dari Taman Maluku. Sebenarnya Dayakolot tetap banjir, tapi tidak separah zaman dulu. Karena sekarang sudah ada sebuah danau buatan. Tapi kenyataannya apa, Taman Maluku dikenal orang Bandung taman lelaki Petromunan. Nah, sebelah kanan ini taman kedua kelima, Insulit Park. Ini lapangan tembak tentara Belanda dulu ya. Jadi memang dulu ini tahun 1950 ada jenderal masuk ke Bandung berduka, yang akhirnya untuk mengenang anaknya ya ini ya, beliau Bapak Jenderal Abdul Haris Nasution mengenang putrinya yang ditembak mati pada saat peristiwa G30 PKI, dan mengenang putrinya dijadikan nama taman di sana, Taman Ade Irma Suryani Nasution. Tetapi kenapa bisa jadi taman lalu lintas? Karena tahun 60-an Bandung banyak geng motor, Bandung banyak remaja yang ugal-ugalan. Mereka orang polisi ditangkap, dipenjara, tapi nggak langsung dibebasi. Kenapa? Kalau dibebasin itu bakal berulang lagi. Akhirnya mereka ditempatkan di taman tersebut untuk belajar rambu-rambu lalu lintas, untuk pelatihan rambu-rambu lalu lintas. Makanya disebut taman lalu lintas sampai sekarang. Maka pakai udah kita jadikan tempat wisata untuk anak-anak. Makanya jadi tempat wisata sekarang. Dan sekarang sedang on progress revitalisasinya juga bagus lagi. Kebetulan GPPKM juga gak mungkin dibuka gitu ya. Kemarin aja pas PPKM dibuka tiba-tiba kerumunan gitu, ditutup lagi. Tapi yang kerumunannya justru bukan anak-anak, tapi ada berdekatan dengan fleksi, tapi pada saat fleksinya sudah tidak ada, taman itu nggak punya nama. Kang Emil yang menjabat sebagai wali kota, semua taman direvitalisasi termasuk taman radio, dan mengetahui di sini pernah ada aset radio yang diperebutkan dari Taman Jepang Kenang Indonesia. Makanya disebutlah Taman Radio. Oke. Taman tersebut berada di Jalan Dago, kita pun masih berada di Jalan Dago ya. Bahwa Dago ini dulunya hutan belantara, banyak begal, tidak seperti sekarang ya, sekarang ramai banget. Ya, tempat nongkrong, tempat ngopi, tempat wisata, tempat oleh-oleh, ya, hotel, banyak di sini. Tapi kalau dulu ini hutan belantara, yang dimana banyaknya adalah begal, banyaknya binatang buas. Kriminalitas tinggi di kota Bandung itu berada di Jalan Dago. Gitu. Ya, makanya dulu banyak banget orang-orang Bandung tidak berani melintasi jalan ini sendirian. Kenapa? Karena tadi banyak curanda salah satunya. Ya, tuh dagoan, yang gua tungguin. Jadi memang dago itu artinya adalah tunggu, ya bagi kita. Memang dulu salah satu folklore dan cerita rakyat di mana orang-orang Bandung saling menunggu satu sama lain. Ya, dan itu juga memang ada kaitannya dengan pasar baru. Ya, sebenarnya bukan pasar baru, tapi dulu pasar lama. Ya. Jadi awal mula pasar baru itu bukan di situ, tapi ada di kawasan alun-alun. Nah, jadi itu salah satu kaitannya, di mana orang-orang Bandung ya butuh untuk belanja, butuh uang juga untuk akhirnya dagang, dan banyaknya orang dago atas. Nah, mereka harus lewat jalan tersebut gitu. Tapi kenapa sekarang dago menjadi kantor pemerintahnya di mana kan? Di sini sebelah kanan, Gedung Sate. Jadi perbedaan ibu kota dari Batavia ke Bandung itu memang ada ini ya, ada alasannya juga kan, dimana salah satunya adalah banyak orang-orang Belanda dan Eropa yang meninggal dunia gara-gara malaria. Banyak nyamuk di sana, di daerah Muara atau di daerah kanal-kanal yang dibuat. Makanya sama Vietnam itu dikirim ikan, yaitu impun, untuk makan jentik-jentik nyamuk tersebut. Sebenarnya namanya bukan Gedung Sate, namanya adalah KB ya, Public Market Given, artinya pekerjaan umum, ya kantor pemerintahan umum
yang dimana kenapa disebut gedung sate karena kirata ya, dikira-kira tapinya tahu ya itu kayak sate, itu padahal penangkal petir. Ada berapa bulatan di sana? Ada 6 ya. Kenapa harus 6? Karena biaya pembangunannya menghabiskan 6 juta gulden. Kalau dirupiahkan berkisar puluhan triliunan rupiah. Jadi gedung sate ini luasnya kurang lebih 2,7 hektar, pembangunannya selama 4 tahun, dan fakta unik dari gedung sate ini memiliki ruang bawah tanah alias basement. Di mana Kang basementnya gedung sate? Ada di sebelah timur dari gedung sate, yang sekarang menjadi sebuah museum saja, namanya Museum Pos Indonesia. Ya. Nah, si Museum Pos Indonesia ini kalau misalnya kita masuk itu dibatas 15 orang saja. Ya, kenapa? Karena sempit, ya, sempit sekali, kecil. Jadi kalau misalnya kita masuk belum keringetan, keluar tuh keringetan karena panas banget di dalam. Makanya museum pasar kaget ya. Jadi gak usah khawatir, tapi tetap waspada kalau misalnya pengen main ke sini, jaga dompetnya, jaga tasnya ya. Bisa ada copet ya. Tapi insya Allah nggak akan ada sekarang mah ya. Sebelah kanan ini taman lansia, ini tidak sesuai ya karena isinya anak-anak. Kenapa? Karena ada dinosaurus di sini. Ya memang difoto sama anak-anak. Wow. Karena dinosaurus itu binatang lansia, makanya disebut taman lansia. Bukan karena itu, tapi karena ini sebelah kiri. Museum Geologi. Museum Geologi adalah museum terbesar se Asia Tenggara yang memiliki fosil T-Rex. Ya. Sebenarnya ini salah satu wisata edukatif untuk anak-anak, tapi sekarang katanya Geologi jadi ditutup sementara ya. Padahal itu salah satu wisata edukatif, tidak maksudnya yang paling update itu hari itu. Jadi nanti bisa explore sampai 2 jam ya. Jadi kalau ini udah beres di PKM, udah beres COVID, itu bisa dibuka kembali dan bisa menjadi tempat wisata yang murah. Ya, 1-2 jam adik-adik bisa keliling museum tersebut karena saking luasnya. Di sini tuh namanya kolam retensi. Seperti drainase ya sistemnya. Dibuat saluran air yang kecil langsung terhubung ke taman tersebut. Akhirnya daerah sini tuh bukan menghilangkan banjir, tapi mengurangi volume banjir. Makanya sekarang daerah banjir itu pasti ada danau buatan. Contohnya Dayakolot. Makanya Dayakolot itu ini harusnya berterima kasih kepada Taman Maluku. Karena awal kolam retensi ya idenya itu muncul dari Taman Maluku. Gitu. Sebenarnya Dayakolot tetap banjir, tapi tidak separah zaman dulu. Karena sekarang urusan kerjaan sama, gak punya kerja diramal gitu. Kamu apa bintangnya Leo? Oh kamu berarti harus kerja yang berhubungan dengan udara. Nah contohnya kayak gitu ya, contohnya adalah tukang layangan, tukang berhubungan dengan udara ya. Nah ini jadi juluki seperti ini di rumah kentang ini, Loji Hermes ya. Jadi tadi cabangnya dari Loji Sinye yang jadi Masjid Al-Wuqur tadi. Tempat bisnis lainnya ini ya, Gor Saparua, dulunya memang tempat latihan ya. SMA 20 itu orang-orang Bandung tidak mengenal sejarah yang kelamnya. Mereka hanya tahu udah itu tempat syuting film aja, gitu kan. Padahal SMA 20 memang dulunya sempat menjadi SPG atau SGA ya, sekolah guru atas atau sekolah pendidikan guru. Itu juga pernah menjadi kami internir. Apa itu kami